Gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan adalah gerakan bersama yang mendasari transisi peserta didik PAUD ke SD MI sederajat dengan cara yang menyenangkan dan dimulai sejak tahun ajaran baru. Saat ini, miskonsepsi tentang baca, tulis, hitung atau calistung pada pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar kelas awal masih sangat kuat di masyarakat. Padahal membangun kemampuan pada anak perlu dilakukan secara bertahap dan dalam cara yang menyenangkan agar manfaat baik dari pembelajaran tercapai. Kita perlu mengakhiri miskonsepsi tentang pembelajaran mulai dari sekarang. Dengan keterlibatan semua pihak, setiap anak dapat mendapatkan kemudahan dalam bertransisi dari PAUD ke pendidikan dasar, sehingga untuk mewujudkan proses transisi PAUD ke SD MI yang menyenangkan, Satuan Pendidikan perlu menghilangkan tes calistung dari proses penerimaan peserta didik baru pada pendidikan dasar atau SDMI. Setiap anak memiliki hak untuk mendapatkan layanan pendidikan dasar. Sangat tidak tepat apabila anak diberikan syarat tes untuk dapat mendapatkan layanan tersebut. Masih terdapat anak-anak yang belum pernah mendapatkan kesempatan belajar di satuan PAUD. Tes baca tulis hitung telah dilarang melalui A. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, dan B. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 1 Tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru. Kedua, Satuan Pendidikan perlu menerapkan masa perkenalan bagi peserta didik baru selama 2 minggu pertama. Pada 2 minggu pertama tahun ajaran baru, Satuan PAUD dan SD atau MI memfasilitasi anak serta orang tua untuk berkenalan dengan lingkungan belajarnya. Dengan masa perkenalan, diharapkan peserta didik baru dapat merasa nyaman dalam berkegiatan belajar. Satuan PAUD dan SD atau MI mengenal peserta didik lebih jauh melalui kegiatan belajar. A. Kenali peserta didik baru dengan menerapkan kegiatan pembelajaran yang memberi informasi tentang kebutuhan belajar peserta didik. B. Hargai proses anak yang berbeda-beda, karena membangun kemampuan fondasi perlu dilakukan bertahap. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak yang dibangun secara kontinu dari PAUD hingga kelas 2 pada pendidikan dasar. Satuan pendidikan perlu menerapkan pembelajaran yang membangun 6 kemampuan fondasi anak. A. Mengenal nilai agama dan budi pekerti. B. Keterampilan sosial dan bahasa untuk berinteraksi. C. Kematangan emosi untuk berkegiatan di lingkungan belajar. D. Kematangan kognitif untuk melakukan kegiatan belajar seperti kepemilikan dasar literasi, numerasi. E. Pengembangan keterampilan motorik dan perawatan diri untuk berpartisipasi di lingkungan belajar secara mandiri. F. Pemaknaan terhadap belajar yang positif. Mari jaga hak anak dengan memberi dukungan penuh pada gerakan transisi PAUD ke SD yang menyenangkan.